Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Rahma dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran tentang belajar revolusi sosiokultural. Sebelum itu, apa sih itu arti dari revolusi sosiokultural? Revolusi sosiokultural adalah proses perubahan besar dan cepat dalam struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai suatu masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi karena faktor-faktor seperti teknologi, ekonomi, politik, atau ideologi. Jadi, belajar tentang revolusi sosiokultural berarti memahami bagaimana perubahan besar dan cepat dalam struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai suatu masyarakat yang terjadi. Ini bukan hanya tentang mempelajari fakta-fakta tentang sejarah, tapi juga tentang menganalisis proses perubahan itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada ciri-ciri dari revolusi sosiokultural. Yang pertama ada perubahan cepat dan radikal. Yang kedua ada luas dan mendalam. Yang ketiga ada pengembangan teknologi. Yang keempat ada perubahan cara hidup. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Perubahan cepat dan radikal itu adalah bagaimana perubahan dalam sosiokultural itu terjadi, dan mungkin dari perubahan itu terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap sosial ataupun budaya dari suatu masyarakat tersebut. Yang kedua ada luas dan mendalam. Jadi perubahan sosiokultural atau revolusi sosiokultural itu bisa dapat mencakup hal-hal yang luas dan mendalam, seperti yang terjadi mungkin ada di suatu negara atau di masyarakat, bahkan suku-suku tertentu. Jadi yang dimaksud dari luas dan mendalam adalah seperti itu. Yang ketiga ada pengembangan teknologi, yaitu pengembangan teknologi yang semakin maju, entah itu dari infrastruktur, entah itu dari kemajuan transportasi atau alat-alat yang sekarang sudah upgrade seperti itu. Yang keempat ada perubahan cara hidup. Jadi cara hidup dari orang yang terdahulu dan orang yang sekarang di zaman modern itu sangat berbeda karena mengalami revolusi sosiokultural atau mengalami perubahan dari sosial budayanya. Selanjutnya ada pentingnya memahami dan belajar revolusi sosiokultural karena yang pertama ada perubahan sosial. Bagaimana masyarakat tersebut itu berubah seiring waktu. Jadi perubahan itu ditandai dengan adanya perubahan itu sendiri atau adanya perbedaan dari yang sebelumnya ke masa yang selanjutnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong perubahan. Faktor-faktornya itu ada banyak juga, nanti bisa dijelaskan di bawah. Terus ada dampak dari perubahan itu, bagaimana perubahan sosial berdampak pada kehidupan masyarakat. Jadi dampaknya itu apa saja nanti juga kita bahas. Terus ada lagi adaptasi dan transformasi, yaitu bagaimana masyarakat mengadaptasi dengan perubahan dan mentransformasikan diri untuk menghadapi tantangan baru. Jadi memahami revolusi sosiokultural membantu kita untuk memahami dunia lebih jelas dan lebih teliti untuk bersiap menghadapi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya ada revolusi sosiokultural berdampak. Nah, ini dampaknya yang kita bahas. Dampaknya itu sangat luas dan kompleks, baik yang positif maupun yang negatif. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, ada dampak positifnya, yaitu peningkatan standar hidup. Jadi, peningkatan standar hidup itu bagaimana kita bisa menaikkan taraf kehidupan kita dari yang mungkin dari yang rendah menjadi lebih tinggi taraf kehidupannya, atau kemampuan untuk berpikirnya dari standar hidup tersebut itu berubah dari yang mungkin rendah menjadi lebih memahami, lebih tinggi dan mengerti tentang akan perubahan itu sendiri. Dan yang kedua ada kebebasan dan kesetaraan, yaitu tentang tentang bagaimana masyarakat itu bisa mengerti akan kebebasan berhak suara dan kesetaraan antara masing-masing gender, suku, budaya maupun
yang lainnya. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas, yaitu inovasi dan kreativitas bisa mencakup dengan pengembangan kreativitas dari pemikiran masyarakat untuk mendorong lebih maju dalam menaikkan infrastruktur atau menaikkan teknologi dalam suatu proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan pengetahuan dan pendidikan, yaitu tentang bagaimana kita berpikir untuk lebih paham atau lebih tahu tentang sistematika pendidikan yang dulunya mungkin dari SD hanya mengetahui pembelajaran yang tingkatnya rendah seperti itu, atau pembelajaran yang gampang-gampang saja. Dan kalau di SMP dan SMA itu akan lebih meningkat bahkan sampai universitas yang lebih tinggi seperti itu. Dan yang terakhir ada perubahan sosial yang lebih baik. Nah, itu yang sangat penting ya, mungkin jika kita bisa belajar tentang revolusi sosiokultural dengan baik, jadi perubahan sosial juga akan menjadi lebih baik karena kita sudah memahami dampak positif dan perubahan sosial yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama ada ketidakstabilan dan konflik. Yang kedua ada diskriminasi dan kesenjangan. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Yang keempat ada hilangnya nilai-nilai tradisional. Yang kelima ada perubahan sosial yang tidak terkendali. Mungkin dampak negatifnya sudah cukup dipahami ya, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Pentingnya untuk dicatat bahwa dampak positif dan dampak negatif dari revolusi sosiokultural ini bisa bervariasi tergantung pada konteks dan faktor-faktor yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami kompleksitas perubahan sosial dan untuk mencari solusi yang dapat meminimalisir dampak negatifnya dan memaksimalkan dampak positifnya. Jadi kesimpulan dari belajar kita memahami dan belajar tentang revolusi sosiokultural itu adalah kita menjadi warga negara yang lebih kritis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi di dunia ini. Kita juga bisa menggunakan pengetahuan ini untuk membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fatika Rahma dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Semarang. Memohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.